Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulisnya bahan sederhana. Kali ini soal oli. Jadi ada bro ya yang mentertawakan karena penulis itu pakai oli Jaso MA. Oli Jaso MA yang 20W50. Ditertawakan. Biasanya kalau mentertawakan gitu ngomongnya selalu kan tenaga ahlinya pabrik itu, profesor-profesor itu sekolahnya mahal, buat resep susah-susah itu pasti sudah pakai dasar ilmu, dasar penelitian macam-macam gitu ya. Kali ini nggak terlalu tinggi levelnya, nggak ngomong profesor, cuma insinyur ya, cuma insinyur sama ahli kimia ya, yang lulusan teknik kimia juga kalau nggak salah ya. Kebetulan penulis itu jadi suaminya orang teknik kimia ya. Dipikir apa teknik kimia itu, orang-orang kalau sudah ngawur emang. Nah, ngomongnya kayak gitu. Dan sering ya kalau ada orang ngomong kayak gitu itu nggak pernah ada yang pakai nyebutkan efek sampingnya. Jadi mereka ngomong sok yakin, sok bener, tapi mereka nggak bisa menjelaskan mengapa itu bisa terjadi. Mengapa kok oli Jaso MA nggak boleh dipakai di motor metik gitu? Mereka nggak bisa jelaskan. Cuma ya pesan-pesan kengerian aja loh, seakan-akan serem, seakan-akan merusak gitu ya. Begitu juga resikonya pakai oli yang kental. Walau kalau untuk oli kental sendiri biasanya dia pakai contoh yang salah. Jadi asal gacor, asal jeplak, asal pokok asal ngomong sembarangan, ngomong seakan-akan bener padahal salah. Nah, kita bahas satu-satu lah. Mana dulu? Yang oli kental dulu. Jadi oli kental itu seringnya ya yang jadi bahan pertimbangan, bahan menakut-nakuti itu adalah karena kalau olinya kental maka nggak bisa melewati celah-celah komponen yang kecil. Jadi olinya itu nggak bisa masuk ke celah-celah kecil. Karena nggak bisa masuk ke celah-celah kecil, terjadi kurang pelumasan, ya mesinnya rusak. Cuma ya itu sebatas itu saja ya. Orang kalau menakut-nakuti oli kental gitu. Kalau yang ditanya, kalau pingin lihat rusaknya itu bagian mana sih? Ciri kerusakan karena olinya terlalu kental itu apa sih? Motor saya selalu pakai 20W50. Terus pingin lihat bagian apanya yang rusak, apa yang harus dilihat? Nggak pernah bisa orang-orang seperti itu menunjukkan. Karena ya mereka ngomong asal gacor, asal jeplak. Mereka nggak ngerti tapi sok ngerti, berteori padahal ya nggak ada dasarnya. Apa sih dasarnya itu? Kalau oli itu ya nggak bisa mengalir ke celah-celah sempit itu, cuma dalam kondisi oli itu tidak bisa mengalir.
Dalam kondisi apa oli tidak bisa mengalir? Kalau kondisinya sudah sangat dingin sekali. Dan dingin ini dinginnya ekstrim. Suhu minus ya. Bukan cuma suhu dingin aja, tapi suhu minus. Minus 9 derajat lah ya. Soalnya kayak oli mesran SAE40 itu dalam suhu minus 9 derajat itu masih bisa ngalir. Jadi belum betul-betul beku. Ya, faktanya itu ya. Tapi ya entah mengapa ya, orang-orang yang sok tahu itu menakut-nakuti. Ini pasti komponennya rusak ini kalau olinya terlalu kental, karena olinya tidak bisa mengalir menuju ke celah-celah sempit. Padahal ya itu tidak terjadi. Mereka itu juga orang yang biasanya nggak tahu bahwa oli itu makin panas makin encer. Jadi ini adalah pengetahuan fisika sekolah dasar ya. Cairan makin panas makin encer ya. Sekolah dasar apa SMP? Rasanya sekolah dasar sih ya. Tapi ya mungkin karena sudah lama jadi lupa bahwa ada fakta itu. Karena ya kalau kita pakai acuan kekentalan, sebenarnya di spesifikasi oli pun ada tertera itu. Jadi di spesifikasi oli itu tertulis kinematic viscosity pada suhu 100 derajat, 40 derajat dan 150 derajat. Viscosity kalau diterjemahkan ke Indonesia jadi kekentalan. Di spesifikasi bisa dilihat sendiri bahwa kekentalan di suhu 40 derajat itu lebih kental daripada di suhu 100 derajat. Di suhu 150 derajat itu lebih encer daripada di suhu 100 derajat. Lihat dari spesifikasi saja sudah jelas bahwa makin panas oli makin encer. Tapi orang-orang yang menakut-nakuti itu nggak pernah mau menerima ilmu itu, nggak mau menelaah, nggak mau menyimak ilmu itu. Wis entahlah ya, mengapa kok sampai bisa salah begitu ya. Pendidikan pengetahuan yang ia terima salah mungkin ya. Dan ya mau gimana lagi, karena ilmu-ilmu yang beredar di grup-grup oli besar itu sumbernya dari sales ya. Sales yang sering kepedean, nggak pakai referensi, asal jeplak, asal klop gitu ya, padahal salah. Selain dari faktor itu, kita juga bisa lihat lah, kalau kita lihat oli dengan kekentalan berbeda. Kita coba bandingkan oli pada suhu 40 derajat dan pada 100 derajat yang SAE grade-nya beda. Soal SAE grade sendiri orang juga banyak yang salah paham ya. SAE grade itu bukan nilai mutlak. SAE grade itu adalah pengkategorian. Kalau
masuk ke kentalan sekian itu masuk SAE sekian, kekentalan sekian masuk SAE sekian, dan kekentalan yang dimaksud nggak cuma satu titik tok, nggak cuma di 100 derajat tok, tapi juga memperhitungkan di suhu 40 derajatnya juga. Jadi kekentalan SAE grade itu menilainya tidak dari satu angka kekentalan saja, tapi dari kekentalan suhu rendahnya berapa, suhu panasnya, suhu tingginya berapa. Dalam kondisi dingin kekentalannya sekian, suhu panas kekentalan sekian, oh maka ini masuk SAE grade sekian. Jadi kriteria ringnya itu pakai suhu dingin dan suhu panas. Suhu dingin dari sekian sampai sekian, suhu panas dari sekian sampai sekian masuk SAE grade sekian. Kalau suhu dinginnya mempengaruhi angka depan, kalau suhu panasnya mempengaruhi angka belakang. Yang rumit adalah bagian angka depan itu nilainya relatif. Jadi angka 10W-nya untuk 10W40 itu nggak sama dengan 10W-nya 10W50. Jadi 10W50 dengan 10W40, angka 10-nya itu tidak bisa dipergunakan untuk mengacu kekentalan mutlak di suhu dingin. Entah kalau ada suhu dingin berapa, penulis nggak tahu. Tapi penulis nggak pernah lihat ada klop ya, karena data kekentalan itu cuma ada yang 40 derajat kan, yang dinginnya. Dan angka kekentalan di suhu 40 derajat antara 10W dan 10W antara 10W40 dan 10W50 itu beda. Angka kekentalannya beda, nggak deket-deket gitu loh. Jadi angka depan nggak bisa dipakai sebagai acuan. Yang harus kita perhatikan adalah di angka grade berbeda, SAE grade yang berbeda, perbedaan kekentalan antara yang misalnya 10W50 dengan 10W40 sebenarnya tidak jauh. Angka kekentalan di suhu 100 derajat Celcius itu sebenarnya nggak beda jauh. KV 100-nya lah gampangannya, itu nggak beda jauh. Nah kalau nggak beda jauh ya artinya kekentalan nggak sampai ekstrim seperti yang diomongkan gitu. Kalau olinya terlalu kental tidak bisa memasuki celah-celah, karena perbedaan suhu antara oli dengan SAE grade berbeda itu nggak sebanding dengan perbedaan kekentalan dari olinya itu sendiri, oli yang sama di suhu dingin dan suhu panas. Jadi oli waktu dingin, oli encer ya, itu waktu dingin itu tetap jauh lebih kental daripada oli kental di suhu paling panas. Paling panasnya mesin 100 derajat. Nah kalau ada orang yang ngomong oli terlalu kental itu bikin tidak bisa mengalir ke celah-celah sempitnya mesin, itu salah itu. Karena ya seencer-encernya oli dalam kondisi dingin itu kental sekali, jadi mustahil gitu ya, mustahil ada sampai oli yang tidak bisa mengalir ke celah-celah mesin. Karena encer-encernya oli masih tetap kental kalau dingin.
Apa berarti kalau mesin lagi dingin ya, mesin suhu 25 derajat, itu olinya nggak bisa ngalir ke celah-celah mesin? Yang mungkin terjadi seperti itu tuh ya kalau olinya sama sekali tidak bisa mengalir. Dan kalau misalnya olinya kental sekali, mestinya ya bakal terasa berat dulu sebelum olinya nggak bisa ngalir melewati celah itu. Mestinya ya berat duluan lah ya. Nah ini juga diperparah dengan yaitu tadi hubungan antara suhu dan oli. Cuaca kita itu panas ya. Kalau cuacanya panas, menurut ahli oli dari motor-motor gede, itu butuh oli yang kekentalannya lebih kental. Kita nggak nuruti ahli Jepang lah ya. Ahli Jepang itu sekarang wis sembuh lah, wis gak jelas. Jadi nggak becus sekarang ya. Bikin apa terobosan-terobosan tapi kok ya malah memperbanyak masalah ya. Ada dua referensi, satu dari Indian Motorcycle, satu dari Harley Davidson kalau nggak salah. Ditunjukkan bahwa kalau oli cuaca dingin itu pakai yang encer. Nah, kalau panas dia pakai yang kental. Dengan horsepower yang sangat besar sekali, justru motor kayak Harley Davidson itu butuhnya oli yang kental. Jadi mungkin ada yang nganggep aneh ya, kenapa kok tenaga gede itu olinya malah butuh kental. Rasionalitasnya adalah ketika antara logam dengan logam itu saling bergesekan, ketika beban lebih besar, maka olinya jadi nggak kuat untuk memisahkan. Jadi apa jenenge, cenderung mecah kalau dipaksa melapisi permukaan logam. Nah, untuk meningkatkan kekuatan olinya ya, untuk mencegah terjadinya gesekan, itu ada dua. Yang satu film strength yang dipengaruhi oleh cairan polar, cairan yang mudah menempel pada logam. Yang satu lagi adalah kekentalan. Yang pertama film strength, yang kedua kekentalan. Oli makin kental, itu makin kuat nahan tekanan, nggak mudah pecah. Lah terus aditif gunanya untuk apa? Aditif anti aus. Aditif anti aus itu berguna ketika olinya wis pecah, sudah nggak bisa melapisi, olinya wis gak kuat, baru itu pakai aditif anti aus atau aditif EP, extreme pressure, aditif oli yang bekerjanya di suhu sangat tinggi, tekanan sangat tinggi. Nah, dari Harley Davidson butuh oli kental karena tenaga yang gede membuat tekanan antar permukaan logam itu besar. Kalau pakai oli encer gak kuat. Nah, untuk memperkuat solusinya kan dua. Dari film strength yang dipengaruhi oleh bahan olinya dan kekentalan. Karena bahan oli ya wis itu aja, nggak ada variasi lain. Mulai dari beberapa tahun, puluhan tahun ya wis cuma grup 1, 2, 3 PAO wis itu dok. Nah, karena sudah nggak ada bahan lagi, ya wis terpaksa cocoknya pakai oli
kental. Apa kalau olinya kental berarti motor Harley Davidson-nya teknologi kuno? Oh, enggak ya. Bakal banyak yang marah kalau diomongi mesin Harley Davidson itu kuno, ketinggalan zaman ya. Mesin Harley Davidson itu modern. Mesin Polaris itu modern. Mesin motor-motor gede yang tenaganya gede itu juga modern. Celahnya apa sempit? Ya mbuh lah. Celah mana juga yang nggak jelas ya. Karena setahu penulis kalau untuk bearing racing itu malah longgar ya, gak rapet. Kalau ngomongnya celah antara piston dan silinder, kalau motor harian kok ya rasanya celahnya ya nggak mungkin bakal dibuat rapet banget. Kalau terlalu rapet ganjet ya, kayaknya ya tetap nggak beda banyak ya. Ya ngomong oli butuh kental itu wis jelas wis jelas, asal ngomong nggak ada dasar, nggak ada logikanya, nggak ada contohnya, ngomong kayak gitu jelas asal bunyi toh. Karena kalau misalnya nggak asal bunyi ya harusnya bisa ngasih contoh. Apa, mana, orang siapa, orang Facebook mana, user mana yang kalau pakai oli 20W 50 mesinnya rusak. Bahkan itu kalau ditanyakan di Jepang sekalipun ya silahkan lah. Kan pakai oli kental itu problemnya cuma berat itu tok kan. Kalau ada contoh mesin rusak ya selama suhunya nggak sampai suhu beku sekali ya mana silahkan kasih contoh. Kalau nggak gitu ya silahkan, yang ngomong gitu harus mengakui bahwa ngomongnya ngawur, asal jeplak kalau no fakta, kalau no pendukungnya. Mengapa sih sampai ada oli Jaso MA itu? Ini karena pabrikan Jepang mendeteksi bahwa oli di pasaran itu nggak ada yang khusus, nggak ada standar khusus untuk mengakomodasi kebutuhan motor laki, ya. Jadi standar Jaso itu dibuat bukan untuk motor metik, bukan karena keberadaan motor metik, tapi dibuat karena untuk ngasih standarisasi oli motor laki. Jadi jangan kebalik ya. Standar Jaso itu muncul untuk bisa mengakomodasi kebutuhan oli motor laki. Mengapa begitu? Kalau alasannya Jaso yang dituangkan di jalos.jp.co ya kalau nggak salah ya. Alasannya adalah satu, oli mobil itu terlalu encer. Kalau dipakai di motor lagi, gearnya gampang gopel. Gear di dalam mesin, gigi-gigi di dalam mesin itu jadi gampang gopel karena terlalu encer. Terus yang kedua, karena oli-oli sekarang ini, oli-oli mobil sekarang ini pakai banyak aditif, terutama aditif pelicin. Karena di dunia mobil sekarang tuntutannya oli harus makin encer. Makin encer katanya biar lebih ekonomis. Nah masalahnya, untuk bisa membuat oli encer ini kemampuannya setara dengan oli kental, butuh aditif. Aditif ini bikin masalah di motor lagi. Jadi aditif yang dimaksud itu adalah aditif molybdenum yang sebelumnya penulis pernah bahas, pernah ngutip bahwa di motor laki, di motor Honda Honda Golden Wing itu pernah terjadi selip massal karena ya olinya ternyata mengandung molybdenum dan itu merek Idemitsu.
sampai ada kejadian kayak gitu ya jadi bukti lah ya, yang namanya dalam tanda kutip profesor, ilmuwan, tenaga ahli dan macam-macam dari oli itu enggak apa jenenge, enggak pasti tahu lah, kadang asal saenake ya. Kalau memang diteliti dulunya nggak mungkin ada sampai kejadian selip kayak gitu ya, tapi kan terbukti terjadi ya, artinya ahlinya salah. Jadi kalau oli rekomendasinya untuk Indonesia salah ya jangan heran. Jaso itu muncul karena oli mobil itu bikin selip di motor lagi, terlalu encer sehingga bikin gear di dalam mesin itu gupil. Apa ada disebut bahwa motor matic nggak bisa pakai oli mobil? Nggak ada tuh. Apa ada disebut oli motor lagi nggak boleh dipakai motor matic? Nggak ada tuh. Apa kalau motor matic itu nggak boleh pakai oli Jaso MA? Ya nggak juga tuh. Kalau oli Jaso MB dipakai di Jaso MA jelas itu berlawanan dengan azas yang dipakai di apa jenenge di Jaso, di Jalos. Asas bahwa kalau mau apa olinya mobil itu ada aditifnya yang bikin selip ya. Sementara itu oli Jaso MB seringnya ditulisi kan. Oli Jaso MB itu beberapa kan ada tulisannya mengandung molybdenum. Padahal molybdenum itu ya disebut jadi biangnya selip kopling. Nah kalau dipakai sebaliknya gimana? Ya emang kalau di motor matic bisa mengalami selip kopling. Yang mungkin terjadi itu ya paling gearnya kupil kan ya. Karena ya di motor matic mestinya no gire pisan kan ya. Nah kalau pingin aman ya ikuti rekomendasinya Jalos itu. Pakai oli mobil takut terlalu encer sehingga mengalami gupil. Jadi ya perhatikan kekentalan, jangan terlalu encer. Wes itu. Sampai muncul paham ekstrim yang ngomong oli Jaso MA nggak boleh dipakai motor matic. Itu kan ya lagi-lagi sales ya. Sales pengen laris. Apa mereka bisa buktikan bahwa kalau pakai oli Jaso MB itu lebih sip? Kan enggak. Walau mungkin ada juga ya yang pakai cara curang gitu ya. Pakai motor balap gitu ya, motor yang sudah modifikasi. Terus disuruh pakai oli ini, oli Jaso MA 20W50. Suruh pakai. Terus disuruh kebut-kebutan. Tapi yaitu pakai cara curang, disuruh ngebutnya tengah malam, kalau perlu subuh-subuh. Orang yang nggak ngerti, wah iya, memang kalau misalnya untuk keperluan balap ingin kencang gitu ya, harus pakai oli Jaso MB, harus pakai oli encer. Nggak sadar bahwa di contohnya tersebut berkendara tengah malam, berkendara subuh-subuh, cuacanya dingin. Nah seandainya itu dilakukan di siang hari bolong jam 1 gitu ya, ya hasil bisa berbeda.
Bisa jadi malah justru pakai oli encer itu yang nggak bisa kencang. Apalagi bila sebelumnya motornya dipakai kencang terus. Begitu sampai di lokasi, wes terlalu encer olinya, yang hasilnya malah performa ngedrop banyak. Tapi ya kembali lagi lah, semua itu kalau ada apa-apa coba diverifikasi. Kalau bisa dicoba sendiri, coba sendiri, jangan asal percaya. Coba dibuktikan. Tentu ya jangan jangan langsung gerusa-gerusu gitu. Ada baiknya tanya-tanya dulu. Karena ada misal, oh saya udah pakai oli kental kok, dan untuk pakai oli kental ini saya sengaja engine flush dulu gitu ya. Tapi kok suara makin kasar ya, gak enak ya gitu ya. Kalau ditanya pasti, apa sebelumnya pernah pakai engine flush? Oh nggak pernah, tapi kan katanya kalau ganti oli harus engine flush gitu ya. Iya, yang seperti itu ya nggak dipikirkan dulu itu ya, karena engine flush itu super encer ya. Engine flush gak ono sing kental ya, encer banget pasti. Pakai engine flush dulu sebelum drain ya, tentu membuat oli yang berikutnya itu jadi encer juga, nggak mungkin enggak lah. Jadi kalau oli berikutnya sudah pakai oli kental terus rasa suara mesin kasar ya normal, karena ya pakai engine flush kok. Ya harusnya kalau misalnya pingin ngeflashnya ya pakai oli yang sama, kekentalan yang sama, dipakai sekian gitu, digebar wah gitu ya, terus habis itu di drain pakai yang baru. Wes itu. Nah wes lah itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.